yang bernama manusia itu Allah penguasanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong ditanamkan ini. Allah lah yang menguasai seluruh penguasa di jagat raya ini. Masa kita tidak tenang hidup kita bersama Allah? Yang kemudian Allah mengatakan tabarok. Allah mendahulukan kata-kata tabarok, selalu memberikan kebaikan, keberkahan. Subhanallah. Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fillah, yang insyaallah semoga bertambah usia kita, bertambah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah usia kita, bertambah bersih dan sehat hati kita. Mari kita selalu mempertahankan kekuatan iman kita, karena selalu ada godaannya. Mari kita selalu membersihkan hati kita, karena banyak polusi yang menyerang kita. Mari kita selalu perkuat semangat ibadah kita, karena kemalasan selalu membayang-bayangi kita. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surah Al-Mulk ayat 1 yang kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah akan membuat hati kita semakin jernih, bening dari kekacauan yang juga sedang menjadi godaan kita di sekitar kita ini. Karena pangkal dari banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak pandangan adalah kurang mantapnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, Maha Suci, alladzi, yang biyadihil mulk, yang pemilik kerajaan, alam raya ini, yang menguasai alam raya ini. Wa huwa, dan dialah satu-satunya, ala kulli syai', terhadap segala yang ada di dunia ini, makhluk ini, qadir, maha berkuasa. Ada hal yang sangat mendasar. Allah mengawali firman-Nya dengan tabarak. Ya, tabaraka. Apa maknanya jemaah sekalian?
anna tabarruka tafa'ul minal barakah, yang menunjukkan bahwa dialah saja yang bisa memberikan keberkahan, ziyadatul khair, yang bisa menambah terus menerus kebaikan. Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makna yang lain adalah ala wartafa'a, selalu tinggi dan selalu agung. Itu tabarak. Maksud dalam muslim rahimakumullah, ay tabaraka fil khalqi bima ja'ala fihim minal barakah. Seluruh makhluk itu termasuk kita, hanya Allah yang bisa memberikan barakah, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Nah, setelah Allah ingatkan kita bahwa hanya Dia yang bisa memberikan tambahan kebaikan untuk kita, biyadihil mulk, Dialah pemilik kerajaan, Dialah pemilik kekuasaan di alam raya ini. Kalau disambung makna tabarak dengan biyadihil mulk, artinya Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas, dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas itu menjadi kekuatan bagi Allah untuk selalu memberikan kebaikan, dan kebaikan. Masya Allah. Kalau seorang anak merasa tenang di rumah karena bapaknya berpangkat, punya kekuasaan ini, dan bisa banyak berbuat sesuatu untuknya, dia merasa tenang. Kalau pengikut itu semakin setia, nggak tergoncangkan karena dia merasa punya pemimpin yang punya kekuasaan, yang bisa membacking hidupnya, memberikan kebaikan-kebaikan, dia setia apapun risikonya. Begitu jemaah sekalian. Nah, sekarang kita punya Allah biyadihil mulk, bahkan diperkuat dengan kata-kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Coba rasakan ayat ini, dibaca berulang-ulang. Kita punya Allah, hanya Dia pemilik kekuasaan di jagat raya ini. Bahkan kalau boleh kita jelaskan lagi, seluruh penguasa-penguasa yang bernama manusia itu Allah penguasanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong ditanamkan ini. Allah lah yang menguasai seluruh penguasa di jagat raya ini. Masa kita tidak tenang hidup kita bersama Allah? Yang kemudian Allah mengatakan tabarak. Allah mendahulukan kata-kata tabarak, selalu memberikan kebaikan, keberkahan. Subhanallah. Itu hal yang mendasar yang saya katakan di awal tadi. Tanamkan bahwa kita punya Allah penguasa jagat raya yang hanya dengan kekuasaannya ini Dia hanya memberikan kebaikan kepada kita. Oh, subhanallah. Berikutnya jemaah sekalian, sering kita baca ayat Allah menjelaskan tentang dirinya, termasuk ayat yang sekarang ini. Apa maksudnya? Dalam pembelajaran dan pendidikan ini qudwah. Allah memberikan kita contoh dari dirinya sendiri. Masya Allah. Allah mencontohkan untuk kita, terutama yang punya kekuasaan. Ingat nih, ini contoh ini.
kekuasaan tingkat nasional, kekuasaan tingkat internasional, tingkat apalagi provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, rumah tangga yang merasa punya kekuasaan, ingat ayat ini. Jangan sok lu, begitu kira-kiranya. Jangan sombong, jangan semena-mena. Kenapa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Katanya yakin Allah penguasa jagat raya. Iya. Dan dia mencontohkan pada kita hanya tabarok. Allah hanya memberikan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah berkhianat. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah tidak adil. Semuanya serba baik. Padahal wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kenapa manusia yang kekuasaannya kecil, sangat kecil, kok berani semena-mena? Ini dia jemaah sekalian. Penguasa dunia level kecil ini jangan sok. Artinya kita akan membersihkan hati kita dari janji palsu, dari menipu, dari membeli hukum. Ayo, mempermainkan orang lain, menzalimi orang lain. Apalagi dia istri, suami, anak. Allahu Akbar. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berulang-ulang, insya Allah hati kita akan semakin bersih dari sifat-sifat tercela. Meskipun kita punya kekuatan yang luar biasa, lihat itu Allah, kekuatannya, kekuasaannya tanpa batas, tapi dia tidak pernah berbuat zalim. Ya Allah ya Rabbi Karim. Kemudian di surah Fussilat ayat 46 Allah menandaskan kepada kita, menguatkan, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayhi wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Sudah disebut Rob ya, Robmu itu apa makna Rob? Penguasa, pencipta, pemberi rizki. Allah itu tidak pernah menzalimi. Allahu Akbar, tidak pernah menzalimimu. Menarik lagi, menggunakan kata ka. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah selalu mengingatkan Muhammad. Muhammad itu orang terbaik, orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling alim, orang yang paling tawadu, orang yang paling hebat ibadahnya. Diingatkan oleh Allah, wa ma rabbuka, Rabbmu Muhammad tidak pernah menzalimi engkau. Artinya kita harus ingat ayat ini. Kita bukan Muhammad, harus lebih semangat lagi menyenandungkan ayat ini agar kita tidak berbuat zalim dengan kekuasaan kita di berbagai level kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Kalau di hadis qudsi Allah sampai mengatakan apa? Inni haramtu zulma ala nafsi. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Allah mendahului dengan huruf taukid, sungguh loh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah sudah kalau bahasa anunya sedikit, Allah melarang dirinya berbuat zalim, karena tidak ada yang bisa melarang Allah. Allahu Akbar. Coba, inni haramtu ala zulma ala nafsi.
Subhanallah. Kita bersyukur Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada kita. Ya Allah, bagaimana kalau Allah penguasa jagat raya itu zalim? Apa jadinya? Sekarang aja kita merasakan kezaliman penguasa kelas kecil itu sudah amburadul kita dibuatnya. Penguasa kecil kere, lemah, ya, itu zalim. Aduh, kita sudah kacau. Bagaimana kalau Allah zalim? Coba. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya di antara kalian satu yang haram juga. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Suami, jangan zalimi istrimu. Istri, jangan zalimi suamimu. Ayah, jangan zalimi anak-anakmu, apalagi anak, jangan zalimi orang tuamu. Penguasa, jangan zalimi rakyatmu, atau rakyat juga jangan zalim kepada penguasa. Fala tazalam. Kalau kita senandungkan ayat ini, masya Allah, masya Allah. Maka jemaah sekalian, kuatkan keyakinan kita. Mari kita singkirkan keraguan-keraguan kita. Setiap peristiwa yang kita lihat atau kita alami, kadang-kadang ada seliweran, Allah tuh nggak adil. Jangan sampai terjadi jemaah sekalian. Jadi yakinlah bahwa Allah punya kekuasaan di jagat raya ini, seluruhnya dikuasai, dan itu hanya untuk kebaikan. Maka peristiwa apapun yang kita alami, maka seluruhnya baik buat kita. Maka awali dengan husnuzon menghadapi seluruh peristiwa dan takdir Allah bagi kita semua. Masya Allah. Tetapi kalau kita melihat ada bencana, ada siksaan, itu Allah adil. Ya, Allah menunjukkan adilnya, keadilannya kepada kita semuanya. Maka Allah kemudian mengajari kita jemaah sekalian. Nah, sebuah prinsip bagaimana ketika kita merasakan kebaikan dan bagaimana ketika kita merasakan keburukan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Maka apapun yang menimpa kamu dari kebaikan, ingat itu adalah kuasanya Allah. Faminallah. Gitu kan mas kalian? Surah An-Nisa ayat 78. Wa ma asabaka, ya kan? Maka sebaliknya, apapun yang menimpa kamu sayyi'ah, kalau itu berupa keburukan, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Begitu ada kebaikan, alhamdulillah ya Allah. Apapun kebaikan itu, alhamdulillah ya Allah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, syukur yang paling bagus adalah selalu bersyukur. Dia bisa bersyukur kepada Allah, dia mensyukuri, bisa bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa rasa syukurnya itu dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bersyukur ya Allah. Subhanallah, itu yang paling tinggi mas sekalian. Makanya faminallah,
dari Allah. Termasuk kita selalu rutin ke masjid ini, kita bersyukur kita bisa rutin ke masjid. Apalagi tetap semangatnya memburu surga. Kita bersyukur bisa semangat memburu surga, bukan memburu yang lain. Tetapi wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Kalau kamu ditimpa keburukan, kejahatan dari dirimu, introspeksi, istighfar, muhasabah. Ini pengejawantahannya dalam keseharian kita. Kalau hati kita bersih, selalu bersyukur dan banyak beristighfar. Allahu Akbar. Maka mari kita belajar dan berusaha. Hari ini adalah kita yakin hari terindah buat kita. Kenapa? Kita yakin dengan kekuasaan Allah, Allah sudah menakdirkan yang terbaik hari ini buat kita. Apapun kedudukan kita, apapun prosesi kita, berapapun perolehan kita, tolong kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Allah. Allah sudah tunjukkan kuasanya pada kita pada hari ini. Tetapi kalau ada keburukan tadi, astagfirullah. Maka kepada siapa di antara kita yang mungkin di sana jadi presiden, di situ jadi menteri, jadi lurah, jadi pak camat, jadi apa lagi, pokoknya jadi apa saja, tolong kita ikut cara Allah, yaitu gunakan kekuatan yang kita punya untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan, dan kebaikan. Berarti kalau ada penguasa, kalau ingin introspeksi diri, maka pertanyaannya, seberapa banyak orang yang sudah dengan kekuasaannya membuat orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuasaan yang barokah. Tapi kalau ada penguasa yang membuat rakyatnya semakin jauh dari Allah, kasihani penguasa itu, jelas tidak barokah. Jangan jauh-jauh lah, di rumah tangga kita yang bernama suami sang penguasa. Hei suami penguasa, kekuasaanmu di rumah itu barokah kalau anak istrimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau anak istri kita semakin jauh dari Allah, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu cara sederhana dan pasti bagaimana kita menimbang, introspeksi dan mengukur nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian bahagia, Allah ingatkan di surah Ar-Rum ayat 41 bahwa ketika kekuasaan dalam level manapun membuat dia semakin jauh dari Allah, dia bukan sedang berkuasa untuk menjaga harta, untuk menjaga martabat, untuk menjaga, tapi dia sedang menghancurkan. Sedang menghancurkan dan sedang membinasakan. Allahu Akbar. Itu surah Ar-Rum ayat 41. Ayat yang sering kita dengar. Dan ini maknanya diantaranya tadi. Berbahaya kalau ada orang yang punya kekuasaan, kalau tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang menghancurkan alam raya ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas. Sudah jelas ya mas sekalian. Kita akan semakin merasakan ini betul-betul harus diperhatikan. Apalagi sebagai penguasa harus dicermati nih mas sekalian. Bagaimana Rasulullah ketika mengatakan kepada kita, kamu ini ibarat di sebuah kapal. Hidup kita ini ibarat di satu kapal yang namanya kapal dunia ini. Terus apa? Ingat kata Rasulullah, ada orang di kelas dek, di kelas bawah. Artinya gambaran orang yang mungkin kedudukannya rendah di dunia ini. Dia punya pikiran yang nampaknya bagus. Aku tidak mau mengganggu orang di kelas atas, di kelas VIP. Apa itu? Di sana ada airnya, ada makanannya. Nah, aku tidak perlu naik ke atas, nggak enak. Aku bolong kapal ini, ada airnya. Ini satu orang, coba ingat hadis ini, Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang di kelas VIP dan yang lainnya membiarkan orang ini membolong kapal, oh iya. Nafsi, gak usah mengkritik, gak usah berdakwah, biarkan sama unik. Dibolong itu kapal, apa yang terjadi sama sekalian? Coba Rasulullah mengatakan apa? Tenggelam seluruhnya. Padahal perilaku satu orang yang katakanlah kekuasaannya kecil. Bagaimana kalau yang melakukan kezaliman itu penguasa besar? Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita sebagai rakyat, katakanlah sekecil apapun perbuatan jahat kita itu ada dampaknya buat kehidupan yang lain. Allahu Akbar. Maka ingat ayat ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah saja yang maha kuasa, selalu berbuat kebaikan, tidak semena-mena. Malu dong kepada iman kita kepada Allah. Malu mengaku muslim tapi selalu berbuat kezaliman kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, agar kita bisa menutup kesalahan-kesalahan kita yang banyak, agar kita bisa menutup kejahatan kita gara-gara kita tergoda oleh kekuatan kita, oleh kekuasaan kita, jemaah sekalian. Surah Fatir ayat 45. Ya Allah ya Rabbi Karim. Lagi-lagi ayat ini menunjukkan kuasa Allah. Dengan kuasanya Allah memberi kita rahmatnya. Allahu Akbar. Wala yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Jika Allah ingin menghukum manusia karena perbuatannya, pelanggarannya, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sebenarnya Allah bisa membuat tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini, habis semuanya. Kalau Allah itu mengazab dosa-dosa manusia ini, habis semuanya. Allah bisa melakukannya. Itu kan kuasanya Allah. Coba jemaah sekalian, ingat ini jemaah sekalian. Jadi kita siapapun kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat dan kemauan yang tercela. Jangan berbuat kezaliman. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah menundanya. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kalau sudah ajalnya tiba, maka Allah maha melihat kapan saatnya.
Itu ancaman besar dari Allah, sekaligus menunjukkan rahmat Allah yang begitu besar, bahwa Allah menahan, menunda siksaannya, jemaah sekalian lagi. Karena kalau Allah turunkan siksaannya, habis semuanya. Ma taraka ala zahriha min dabbah. Tak satu pun makhluk melata yang akan ada di muka bumi ini, habis semuanya. Itu juga kekuasaan Allah, selalu membuat kebaikan-kebaikan, memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk selalu introspeksi, menjaga hati kita, memperkuat iman kita, dan tetap semangatnya. Mari kita rasakan indahnya hidup ini bersama kekuasaan Allah, dan mari kita perindah hidup ini. Semoga yang punya kekuasaan di muka bumi ini, manusia-manusia ini, semakin tahu nilai ini. Mari kita mulai dari diri kita, di rumah kita semuanya, selalu baik dengan kekuasaan kita di rumah. Barakallahu lakum jami'an. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu HNI? Mungkin Anda pernah melihat logo HNI. Ada orang bicara HNI. Bahkan ada yang pernah mengajak Anda bergabung. Atau sudah ada yang menawarkan produk HNI, dan sebagainya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini. HNI singkatan dari Halal Network International. Nama perusahaannya PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI. Namun nama yang sering digunakan saat ini adalah HNI. HPAI fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret tahun 2012. HPAI didirikan dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas, membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship, dan juga turut serta dalam memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional. Mungkin dulu dikenal dengan produk herbal, tetapi sekarang bukan hanya herbal saja. Namun tetap, herbal masih menjadi produk andalan. HPAI fokus pada produk-produk herbal halal berkualitas yang berasaskan Tibun Nabawi. Produk-produk HNI adalah produk herbal, produk harian, produk food dan beverage, produk kosmetik muslimah, produk kesehatan keluarga harian, produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perlimbahan, produk fashion syari, dan masih mungkin berkembang. Sistem bisnis HNI. HNI adalah network marketing syariah. Sistemnya sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan tenang dan selamat dunia akhirat. Bebas dari riba, tidak ada goror, maisir, dan maksiat dan sebagainya. Sistemnya adil, tidak merugikan siapapun, karena ini salah satu syarat syariah. Cara kerja bisnis HNI. 1. Hijrah produk dan mindset. 2. Mengajak masyarakat hijrah produk dan mindset. Menjual produk bagi agen HNI adalah aktivitas tambahan, bisa dilakukan bisa tidak. Tugas utama adalah dua tugas di atas, sehingga bisa menguasai pasar produk halal. Hijrah produk artinya Anda mulai menggunakan produk yang halal, berkualitas, dan yang diproduksi oleh industri muslim. Hijrah mindset adalah hijrah dari hanya pengguna menjadi memiliki mindset entrepreneurship. Kemudian mengajak masyarakat sebanyak mungkin melakukan hal yang sama. Sebagai bisnis, tentu Anda akan mendapatkan imbalan yang sesuai dan adil. Besarnya tergantung keberhasilan Anda mengajak masyarakat hijrah produk dan menjadi entrepreneur. Tidak ada paksaan di HNI. Gunakan produk semampu Anda, ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silakan bergabung melalui